Halo teman-teman. Pada tahun 1839, Inggris menginvasi Cina untuk menekan mereka yang menentang campur tangan Inggris dalam ekonomi dan politik Cina. Hasilnya, Hong Kong secara permanen diserahkan ke Inggris Raya pada tahun 1841. Saat itu, Hong Kong hanyalah sebuah pulau berbatu di selatan Cina. Sejak menjadi koloni Inggris, populasi dan ekonominya meledak dengan cepat. Menjadi pusat komersial yang menghubungkan timur dan barat. Setelah perjuangan panjang pada tahun 1898, sebuah perjanjian baru ditandatangani. Dengan demikian, Hong Kong bukanlah koloni Inggris yang permanen. Namun, itu tetap di bawah kekuasaan Inggris melalui sewa tanah sampai 1997. Sebagai imbalannya, Cina berjanji untuk melindungi sistem kapitalis Hong Kong. Dan berjanji untuk menjaga Hong Kong sebagai wilayah otonom, hingga 2047. Dengan demikian, Hong Kong memiliki hak untuk membangun sistem hukumnya sendiri, dan memiliki hak untuk mengatur ekonominya sendiri. Kebebasan pers dan berbicara, kebebasan berkeyakinan dan hak untuk hidup dengan cara sendiri. Itu mengubah Cina menjadi negara dengan dua sistem. Mengalami masa kemerdekaan dan pemisahan yang panjang dari Cina. Dengan batas yang jelas batasnya, Hong Kong seperti negara nyata dengan karakternya sendiri dan tidak ingin dikendalikan oleh Cina. Pada tahun 2014 protes besar-besaran terjadi di Hong Kong karena Cina tidak mengizinkan mereka untuk secara bebas memilih pemimpin mereka. Cina ingin memilih kandidatnya sendiri yang mendukung pemerintah mereka, tetapi hasilnya tetap sama. Pada tahun 2017, setiap keputusan yang dibuat oleh Hong Kong harus diarahkan oleh Partai Komunis Tiongkok. Pada tahun 2018, Cina meresmikan jembatan penyeberangan laut terpanjang di dunia, 55 km. Menghubungkan Hong Kong dengan Macau dan Zhuhai, seperti deklarasi bahwa Hong Kong adalah bagian dari Cina dan tidak dapat dipisahkan. Saat ini, berita sore di Hong Kong mulai disiarkan dalam bahasa Mandarin. Meskipun Hong Kong memiliki bahasa resminya sendiri, Kanton dan Inggris. Di sekolah, kurikulum mulai muncul dengan buku-buku yang mengajarkan anak-anak untuk memahami hal-hal paling mendasar tentang Cina. Tampaknya pihak berwenang Cina tidak bisa menunggu sampai tahun 2047, tetapi mereka ingin segera menghapus perbatasan dengan Hong Kong. Adapun orang-orang Hong Kong, mengapa mereka tidak ingin kembali menjadi bagian dari negara adidaya Cina? Masalahnya terletak pada identitas nasional dan juga identitas individu. Merupakan hal yang abstrak tetapi sangat penting. Warga Hong Kong menganggap diri mereka warga Hong Kong, bukan orang Cina. Alasan untuk ini adalah bahwa Inggris telah memerintah selama lebih dari 1 abad dan mereka telah menanamkan keyakinan yang kuat kepada warga Hong Kong bahwa warga Hong Kong lebih unggul dari Cina. Tidak hanya itu, orang Hong Kong menganggap sejarah Tiongkok sebagai sejarah asing, dalam buku pelajaran mereka. Budaya Inggris sudah mendarah daging di alam bawah sadar masyarakat Hong Kong. Mereka mengarungi lautan dengan feri yang didirikan oleh Inggris pada tahun 1888-an. Transportasi umum yang populer adalah tram yang berasal dari tahun 1900-an. Bus tingkat di Hong Kong saat ini persis sama dengan di London. Banyak jalan di kota adalah nama Inggris. Bahkan preferensi olahraga berbeda, mereka memiliki klub kriket tepat di jantung kota. Memiliki arena pacuan kuda Happy Valley yang paling indah dan terkenal di Asia. Mereka juga bermain bowling, olahraga khas Inggris. Sedangkan orang Cina menyukai pencaksilat, bola basket, sepak bola, tenis meja, bulu tangkis dan biliar. Selain itu, karena berada di bawah kekuasaan Inggris, sistem hukum Hong Kong dikatakan jauh lebih liberal dan demokratis progresif daripada di Cina. Misalnya, warga Hong Kong memiliki hak atas kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan terutama kebebasan pers. Sementara itu, hak-hak ini di Cina terbatas. Orang Cina hanya diperbolehkan mengetahui informasi yang telah dipilih dan disensor dengan cermat oleh media pemerintah. Apalagi akses jejaring sosial di Cina juga disensor, mereka hanya diperbolehkan mengakses beberapa website seperti Weibo, WeChat, tapi tidak Google atau Facebook. Miliarder dan orang kaya juga takut mengubah cara mereka mengelola tanah mereka karena di Hong Kong mereka memiliki hak untuk memiliki tanah. Di Cina, Anda hanya dapat membeli hak penggunaan tanah. Ya, ada begitu banyak hal yang tidak mungkin untuk membuat daftar perbedaan antara Hong Kong dan Cina. Semua hal di atas adalah alasan mengapa dalam protes, orang-orang Hong Kong selalu meneriakan, "Ayo bebaskan Hong Kong bukan Cina." Namun, suka tidak suka, nasib Hong Kong sepertinya sudah diputuskan karena terlalu lemah untuk melawan kakak Cina itu. Video datang ke sini. Terima kasih telah menyukainya. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.